Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Shadaqallahul adzim. Ada banyak nikmat yang Allah kasih tanpa kita harus memintanya. Ada banyak yang Allah beri tanpa kita harus memohon kepadanya terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak sakit, kakinya sehat, matanya sehat, tangannya sehat, jantungnya sehat. Walaupun tadi malam mungkin dia tidak sempat tahajud, walaupun tadi pagi dia tidak baca zikir pagi dan sebagainya, bahkan mungkin subuhnya juga kesiangan, tetapi Allah tetap ngasih nikmat yang luar biasa. Maka pantas Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi terkadang manusia banyak yang mengeluhkan, menunggu doa-doa yang tidak diijabah. Misalkan pasangan suami istri yang menunggu dikasih, dikaruniai anak. Ada yang 7 tahun, 10 tahun belum dikasih anak, tetapi mengeluh gara-gara doanya belum diijabah. Padahal dia lupa bahwa ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia tanpa dia harus memohonnya. Maka alhamdulillah kita pada siang hari ini dikasih nikmat oleh Allah luar biasa. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk dijadikan kita hidup di muka bumi ini. Khalifatul fil ard, menjadi khalifah di muka bumi ini. Selain Allah pilih kita menjadi manusia yang hidup di muka bumi ini, Allah kasih juga kita keimanan. Karena ada banyak manusia dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini, tetapi tidak dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala mampu oleh Allah dikasih namanya hidayah dan taufik untuk bisa memenuhi panggilan azan, untuk bisa memenuhi kewajiban ibadah Jumat. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini. Allah pilih kita, Allah berikan hidayah anugerah yang luar biasa, nikmat sehat, iman, Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan hidayah dan taufik untuk mengisi keimanan dan kehidupan kita dalam sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat nikmati Allah, pada kesempatan yang baik ini pula khatib ingin berwasiat kepada, jadi khatib ibadah khususnya umumnya kepada kita semua, malah kita sama-sama meningkatkan takwa dalam arti takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat nikmati Allah, ada di dalam Al-Quran itu 2 istilah yang sering diulang-ulang dan disebut tentang yang namanya ketenangan. Ketenangan ini mahal sampai-sampai Al-Quran ini menyebutnya berulang-ulang, bahkan dengan 2 istilah. Bahkan ada ulama tafsir memandangnya bahkan lebih dari 2 istilah tentang ketenangan dalam Al-Quran. Semua bapak-bapak, kaum laki-laki yang berangkat kerja mencari nafkah, sejatinya sebenarnya nyari ketenangan. Nyari ketenangan supaya dia tenang untuk bisa menafkahi istrinya, supaya dia tenang bisa membiayai anak-anaknya. Karena manakala dia tidak berusaha, maka ketenangan pun hilang. Sama seperti bapak-bapak yang pulang ke rumahnya tidak membawa apa-apa, maka ketenangan pun akan hilang. Tapi banyak sekali orang kemudian ujian untuk mendapatkan ketenangan ini juga luar biasa. Bahkan ketika seseorang kemudian mencari ketenangan dengan jalan yang salah, maka yang ada adalah semakin tidak tenang. Ada banyak orang nyari ketenangan ke klub-klub malam, ada orang yang nyari ketenangan dengan minum mabuk-mabukan, tapi yang ada justru adalah kelelahan dan kelelahan. Maka kalau melihat dari konsep Al-Quran, apa itu ketenangan? Ini sangat berbanding berbalik dengan pemahaman manusia bahwa kalau ketenangan bisa didapat dengan cara kita memakai obat-obatan terlarang. Tapi sejatinya orang-orang yang memakai obat-obatan terlarang, psikotropika, narkoba dan sebagainya,
dia tidak tenang ketika dia makan, karena dia juga dikejar-kejar oleh BNN, dia dikejar-kejar oleh aparatur pemerintah. Kemudian itu bagian daripada yang merusak jiwanya. Maka Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kita sebagai seorang yang beriman harus paham tentang konsep ketenangan. Ketenangan itu dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa huwallazi anzala sakinah. Jadi ada dua istilah dalam Al-Quran tentang ketenangan. Yang pertama Allah menggunakan kalimat sakinah, yang kedua Allah menggunakan istilah tumaninah. Salah satu ayat yaitu adalah surat Al-Fat ayat 4 itu. Wallazi anzala sakinah, ini menjadi konsep ketenangan. Apa konsep dalam Al-Quran? Ketenangan itu huwallazi anzala sakinah, dialah Allah allazi anzala sakinah. Allah ternyata yang memberikan ketenangan itu. Bukan mobil yang kita miliki, bukan rumah besar yang kita mampu beli, bukan. Ketenangan itu diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kalian mengingat Allah akan datangkan ketenangan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang kemudian mencari ketenangan dengan cara yang salah, yakin kata Allah dia tidak akan menemukan ketenangan. Ada banyak orang kemudian ingin punya mobil Fortuner. Setelah dapat Fortuner, jiwanya tidak tenang karena teman-temannya sudah beli Land Cruiser. Yang punya Land Cruiser gak tenang karena teman-temannya sudah beli Hammer. Begitulah ketenangan-ketenangan yang semu kalau kita mencari ketenangan dikaitkan dengan dunia. Tapi ada berapa banyak keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kita lihat orang-orang yang naik motor saja tenang sekali jiwanya. Ini artinya bahwa ketenangan tidak ada kaitannya dengan dunia. Bahwa ada banyak orang kaya, rumahnya besar, pagarnya makin tinggi. Artinya rumah besar tidak membuat dia tenang, justru makin membuat dia cemas. Karena orang takut masuk ke rumahnya. Tapi kita lihat orang-orang yang kontrak, yang pintunya juga sudah bolong, di dalam rumahnya tidak ada apa, terbuka dengan bebas, tenang, dia tidak ada tanggungan dan tidak ada kekhawatiran. Maka ketenangan sejati adalah manakala kita mampu merayu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan ketenangan itu. Maka kata ulama tafsir ada dua yang paling besar secara garis besar, as-sakinah dan tumaninah. Kata ulama tafsir, apa bedanya sakinah dengan tumaninah? Kalau sakinah itu didapatkan ketenangan dengan satu wasilah. Contoh di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Salah satu yang membuat Allah turunkan ketenangan bagi laki-laki adalah menikah. Maka malam minggunya tidak gelisah lagi. Maka ketika dia ada masalah, dia mampu bercerita kepada pasangannya. Maka kemudian litaskunu, Allah jadikan pernikahan itu menjadi asbab ketenangan yang Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tumaninah, ini mubasyaratan, langsung dari Allah. Ingat Allah, zikir, baca Quran, tahajud, qiyamul lail, datang ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama membagi dua ketenangan itu, bisa dengan salah satu wasilah, yaitu urusannya hablum minan nas, kita sebagai sesama manusia. Karena ada penyebab-penyebab stres atau ketidaktenangan datang. Misal orang kalau punya musuh itu tidak akan tenang, walaupun musuhnya cuma satu. Orang kalau punya banyak hutang itu pasti dia tidak tenang. Apalagi sekarang banyak bank-bank rentenir disebut dengan bank emok. Emok itu duduk, artinya ada bank-bank yang datang ke rumah, kemudian di posisinya tuh emok di depan rumah-rumah. Akhirnya dikejar-kejar. Konsepnya lebih identik dengan rentenir. Gak ada ketenangan. Makanya ada salah satu doa yang oleh Rasul ajarkan adalah berlindung daripada min golabati daini wa qahri rijal, terlilit hutang. Kita ini kadang-kadang
suka terhipnotis dengan diskon-diskon, terhipnotis dengan cicilan murah. Belum lama saya lihat ada satu brosur pinjaman cair hanya dalam waktu setengah jam, cicilan mulai 19.000 per hari, dibayarnya tiap bulan berapa kali 30. Itu pun mulai. Apa yang dimulai itu biasanya nggak ketemu dimulai yang paling bawah, rata-rata atas. Ada banyak manusia kemudian belum mampu beli mobil tapi dia maksain punya mobil. Ada banyak orang kemudian memaksakan diri padahal tidak mampu, akhirnya terlilit dengan hutang. Orang-orang yang terlilit hutang pasti jauh daripada ketenangan. Karena Nabi mengajarkan kita berlindung kepada Allah daripada terlilit hutang. Kemudian orang kalau kemudian takut rezekinya diambil orang, kita buka warung, tiba-tiba setelah kita buka warung 1 bulan ada warung baru di samping kita, tidak tenang. Maka orang yang kemudian tidak yakin terhadap rezeki Allah itu akan jauh daripada ketenangan. Orang-orang yang kemudian tidak yakin terhadap rezeki Allah, maka di kantornya akan merasa bahwa setiap temannya ancaman. Maka ada istilah orang kerja nyari uang, dia nyari muka. Gara-gara apa? Ketenangan yang tidak dapatkan daripada tauhid kepada Allahnya hilang. Maka oleh karena itu penting buat kita untuk memahami bahwa ketenangan hanya akan kita dapatkan manakala kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi sulit, datang ke Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Konsep rezeki itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu, tingkatin ketakwaannya. Mungkin kalau selama ini ekonomi sulit, jabatan enggak naik-naik, mungkin karena kurang takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kurang hebat, bukan karena gelarnya kurang tinggi, bukan, tapi kurang takwa kepada Allah. Karena konsepnya rezeki adalah given, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting buat kita jangan sampai kita ini salah konsep dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan itu mahal, Pak. Ada berapa banyak orang kemudian stres, datang ke dokter dikasih obat tenang. Orang kalau sudah mulai gila, Pak, itu kan gara-gara ketenangannya hilang sampai puncak kesetresan, akhirnya jadi gila. Kadang-kadang jarang juga orang yang udah stresnya puncak gila kemudian sembuhnya itu jarang sekali. Maka penting buat kita sebagai umat muslim menjaga ketenangan itu. Konsepnya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bahkan ada satu sarana kita untuk mendapatkan ketenangan itu di dalam hadis Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah sebuah umat berkumpul min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Qur'an, majlis taklim lah, pengajian lah di masjid, illa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasul, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Saya sering isi pengajian-pengajian itu, kadang-kadang suka diawali dengan baca Yasin terlebih dahulu. Saya lihat bapak-bapak yang ngaji, ibu-ibu yang ngaji baca Yasin, walaupun ngantuk tapi tetap mulutnya baca Yasin, tenang sekali. Bahkan kalau kita lihat sebagian orang di khutbah Jumat itu tertidur dengan nyenyaknya, tenang sekali datang ke masjid. Baru datang ke masjid sudah tenang. Gimana kalau hatinya hidup, hatinya berzikir, pola pikirnya mendengarkan khutbah itu luar biasa. Maka oleh karena itu penting buat kita untuk memahami konsep bahwa sakinah, tumanina itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada dalam ayat Al-Qur'an kecuali konsepnya itu dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Kenapa orang meninggal itu oleh Allah disebut orang yang tenang? Karena dia sudah tidak mikirin hutang lagi. Dia tidak harus bekerja lagi. Dia harus tidak mikirin lagi bagaimana beban kehidupannya yang dia alami selama masa hidupnya. Selesai oleh Allah. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah dengan tenang. Tapi jangan sampai kita dapat ketenangan cuma gara-gara kita meninggal. Bagusnya semasa kita hidup kita tenang. Karena salah satu karakter seorang mukmin
adalah dalam dirinya penuh dengan ketenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di khutbah yang kedua ini jamaah, setiap kita ingin sekali mendatangkan ketenangan dalam diri kita sehingga kita bekerja dengan tenang, berumah tangga dengan tenang, bermuamalah dengan tenang. Maka salah satu kunci yang tidak ada lain kunci yang lain adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Datanglah pada seruan-seruan azan dimanapun. Berhentilah manakala kita dalam perjalanan ketika azan sudah tiba. Berhentilah beraktivitas manakala azan sudah ada. Berhentilah dari semua aktivitas ini dan siapkan waktu tenaga untuk agama ini. Berkontribusilah untuk agama ini, karena itu adalah salah satu sarana untuk kita mendapatkan ketenangan. Jangan sampai kita kemudian tidak ada waktu, tenaga, pikiran untuk agama ini, karena sejatinya Allah balas langsung dengan ketenangan yang akan kita miliki. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah ketenangan melalui mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyakiral muhiddin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma nasr dinna Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikru akbar. Aqimis shalah.